Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Cahya. Ya, di samping saya ada MC. Ya, boleh perkenalan Mas, namanya siapa? Mas Saya Arif. Mas Arif. Perkenalkan nama saya Fauzan Hanif. Kalau dulu di UAD-nya namanya Fauzan Hanif. Kalau sekarang mencoba di dunia MC namanya nama panggungnya Fauzan Yoman. Oke. Kemudian sudah mulai ya di UAD juga kadang MC juga. Dulu pernah di UKM Seni Musik Universitas Ahmad Dahlan juga. Seperti itu. Masnya ini nickname-nya tadi Fauzan Yoman. Yes. Jadi suka reggae. Suka musik jazz. Buka sidik jazz. Oke. Yoman dulu karena suka sama musik yang seket-seket itu. Cengcet. Ya, cengcet gitu Mas. Nah, sekarang ada pertanyaan Mas dari saya. Dalam sebuah acara Masnya ini perlu menyiapkan tema dengan cara dan metode. Nah, bagaimana Masnya memilih pembawaan dan menyiapkan materi dalam sebuah acara? Kalau materi atau tema sebenarnya lebih ke si panitia atau event organizer atau mungkin yang bikin acara ya dalam hal ini ya. Kalau saya sebagai MC lebih ke bagaimana cara membawakan karakter MC pada saat event-event tertentu saja. Jadi kadang kita juga kondisional aja gitu ketika kita bertemu dengan event-event yang dirasa memang non formal, kita mungkin nggak bisa guyon gitu. Jadi kepatok lebih ke nggak terlalu lucu gitu, agak takut karena memang ada warning dari panitia Mas. Pada batasan-batasan, kecuali memang ada event-event yang mungkin Mas ini event konser, Mas ini event gathering entah gathering employee atau gathering family gathering, misalkan waktu di UAD juga pernah family gathering itu semua karyawan, semua keluarga besar UAD untuk ikutan gabung di sana waktu di kampus 4 kalau nggak salah. Nah itu Mas dibikin semeriah mungkin, selucu mungkin karena memang konsepnya kan live musik semi seperti konser gitu kan. Nah jadi kita bikin acara semeriah mungkin, lebih ke situ sih kalau kalau pembawaan secara karakternya menyesuaikan juga tema acaranya juga gitu. Kalau dari aku seperti itu Mas. Berarti Masnya itu MC-nya nggak kepatok harus formal, harus informal gitu. Bisa formal, bisa non formal, bisa menyesuaikan. Yang penting dari awal juga sudah ada warning dulu kan dari panitia, misalkan Mas ini ada tamu yang sangat VIP itu, jadi agak hati-hati ya Mas gitu. Misalkan ada warning dari panitia harus agak dijaga seperti itu. Selanjutnya Mas, untuk menjadi public speaker atau Masnya sendiri sebagai MC, ya itu Masnya memiliki cara atau metode tersendiri nggak? Mungkin bisa untuk dijelaskan buat para audiens gitu. Kalau metodenya lebih ke kalau memang pembawaan saya kan nggak mungkin formal juga ya. Jadi pembawaannya lebih ke semi agak komedi juga ya, pembawaannya agak nggak serius amat juga sih, jadi agak santai juga, pembawaannya lebih ke komedi gitu, mencoba menghibur para audiens dengan karakter komedi yang aku punya seperti itu. Tergantung menyesuaikan eventnya juga. Ketika konser juga kita lihat audiensnya juga seperti apa gitu, kemudian kita lihat dulu bagaimana audiens ini setidaknya ada yang kenal lah. Ketika kita mau, kalau istilah stand up comedy itu ada roasting, kita istilahnya merosting penonton, merosting audiens, itu tuh juga harus lihat karena kita nggak akan pernah tahu kondisi emosinya orang seperti apa. Lagi nonton konser pas kebetulan lagi marah sama istrinya apa sama pacarnya kan, kita nggak mungkin kan roastingan kayak gitu. Seperti itu Mas. Kembali ke laptop berarti ya? Ya, kembali ke laptop. Oke.
Pertanyaan selanjutnya Mas, pengalaman Masnya dalam dunia MC, Masnya ini bagaimana cara menganalisa para audiens? Menganalisanya, kalau cara menganalisanya lebih ke apa ya? Ya biasanya sih ketika di atas panggung dan di depan barricade, kalau mereka di belakang barricade, kalau versi penonton kan belakang barricade. Kadang ada beberapa audiens yang kadang kita lihat tuh memang beberapa karakternya tuh agak selengean gitu. Ya. Kita lihat ada beberapa yang mungkin ini kok orangnya beda nih gitu. Nah, baru kita melempar jok-jok apalah misalkan dari konser-konser itu ayo Mas cepet gitu kan, ada beberapa yang meminta gestarnya untuk segera di present kan, makanya kadang sekali ayo Mas ngapain MC-nya lama-lama gitu kan, mereka karena nggak tahu kondisinya di saat kita cuap-cuap itu memang karena persiapan gitu. Sebenarnya kita juga pengen cepet, tapi kan memang keadaan yang belum bisa untuk segera kita mulai atau on stage ya, atau jreng ya, dalam artian gestar sudah bisa mulai gitu. Jadi kadang kita juga menjaga itu gitu. Kadang 3 rapise, misalnya ada yang kesusu gitu, kok kesusu ngapain gitu, kok buru-buru banget gitu, kok kesusu banget kita lagi kebelet istilahnya kan gitu. Nah makanya kita lihat dari teman-teman, kadang ya dari umpatan tuh kadang kelihatan audiens itu seperti apa gitu. Nah, kalau Masnya nge-MC di informal, di formal gitu, pasti kan ada mungkin kendala-kendala Mas. Nah kalau di informal sama formal itu apa aja Mas kendalanya? Kalau kendalanya lebih ke ya jelas yang formal ya, maksudnya formal kan kita benar-benar harus menjaga diri juga, kita harus menjaga pembawaan karakter kita dalam hal ini dari sisi komedi juga ya kan. Jadi menahan hasrat untuk berkomedi itu benar-benar kerasa banget di acara formal gitu misalkan. Tapi sih selama ini acara formal dalam konteks protokoler itu biasanya memang, kalau yang protokoler biasanya sudah diambil alih oleh tim protokoler. Misalkan dulu pernah aku membawakan sebuah acara, misalkan acara pagi itu kebetulan ada VIP, ada tamu VIP, misalkan ada Ibu Bupati, Bapak Bupati, atau mungkin tamu-tamu VIP lainnya. Itu memang dari awal sudah ada protokolnya seperti itu. Jadi nggak sedikit juga teman-teman yang mungkin memasrahkan diri untuk beberapa protokol gitu. Jadi MC yang mungkin nanti dulu aja, nanti takutnya nggak sesuai dengan protokol seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu prinsipnya Masnya buat menjadi MC atau hal penting yang perlu diperhatikan saat MC itu apa Mas? Hal yang wajib diperhatikan saat MC itu jelas kondisi stamina juga, kemudian yang jelas itu kostum juga menyesuaikan tema acara, kemudian kita juga lihat lagi di situ gue starnya siapa, bintang tamunya siapa. Ketika kita membawakan sebuah acara misalkan atau mungkin talk show atau seminar, setidaknya ada observasi atau riset yang harus kita pelajari dahulu. Keynote speakernya siapa, kemudian narasumbernya siapa, kita juga harus tahu setidaknya sedikit lah, agak tahu soal biografinya narsum lah, misalkan kita membawa dalam sebuah seminar atau talk show seperti itu. Yang terakhir Mas, ya, Mas Fauzan sendiri tuh branding di platform sosial media tuh kayak gimana image-nya? Karena dari awal aku juga istilahnya menawaikan diri untuk menjadikan sosok atau personal branding lebih ke komedian gitu. Jadi brandingnya di sosial media, di Instagram itu lebih ke joking sih, lebih banyak bercanda gitu ya, konten-konten yang lumayan bikin sedikit meringis lah. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau cek di Instagramnya Fauzan_Yoman, di TikTok juga Fauzan_Yoman seperti itu. Kalau secara spesifik karakter di platform sosial media
lebih ke arah komedi seperti itu. Oke, mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan Siap. dari saya. Sehat Terima kasih selalu. Mas Fauzan Siap, atas sama-sama. informasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.